beliau ini adalah Hamam bin Hasim bin Lukas bin Iblis. Astagfirullahaladzim. Ini yang bernama Hamam Iya, betul sekali. bin Hasim bin Lukas bin Iblis. Iya. Saya pernah mendengar tentang cerita beliau. Nah, apa adanya. Beliau ini ingin memberikan sesuatu pada manusia yang terpilih untuk kaum manusia. Aku adalah manusia yang dipilih oleh beliau. Masya Allah. Tapi ini tidak sesat. Tentu tidak sesat, karena kita sama-sama Islam di sini. Oke. Kalau misalkan saya dipilih oleh beliau, apa yang ingin beliau sampaikan? Apa yang ingin beliau katakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Putih, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian itu sehat selalu ya. Ini mohon maaf, ini beberapa kali opening Mr. X itu nggak memberikan salam, nggak berikan sambutan ya, karena memang beberapa kali ini kita opening itu langsung tujuan, karena ada tujuan yang sangat genting. Kalau di sini tuh nggak ada tujuan yang sangat genting untuk saya, cuman astagfirullahaladzim. Ini baru opening udah banyak sekali hawa-hawa ataupun aura-aura yang getaran-getaran dari beberapa pohon. Nah, di sini tuh ya, bisa ke sini Mas Evi lihat, kelihatan nggak ada banyak pohon bambu? Kurang. Itu di depan itu ya? Iya. Kelihatan nggak di kamera pohon bambunya? Tidak, bisa gelap gitu. Gelap ya. Iya. Oke. Coba kalau saya di sini terus di zoom bisa nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini belum kelihatan. Nah, itu di situ memang banyak sekali ya penghuninya, karena pohon bambu yang di sebelah situ itu memang nggak pernah dijamah oleh siapapun. Dan ini teman-teman ya, di dalam pohon bambu itu ada beberapa benda pusaka, tapi kita abaikan saja ya. Kita fokus dengan tujuan saya, itu ingin saya naik lagi supaya lebih jelas. Tujuan saya di tanah ini itu ingin memecahkan suatu masalah ya. Dari tanah ini tuh sering sekali menimbulkan cahaya teman-teman ya. Jadi kayak bintang itu kalau jatuh larinya ke sini. Sebanyak orang yang melihat larinya ke sini teman-teman. Ini mohon maaf tadi saya mau menyambut kalian. Oke, buat teman-teman yang hadir ya, bisa isi kolom komentar dari mana saja biar Mr. X tahu dari kota mana yang terbanyak follower ataupun fans setia Mr. X ya. Nanti kalau di situ terbanyak yang mana, Mr. X bisa cari tahu, terus Mr. X bisa kunjungi di kota itu, dan siapa tahu kalian bisa beruntung bertemu dengan Mr. X, bisa curhat masalah apa, yang penting jangan masalah rumah tangga. Kenapa? Karena kalau masalah rumah tangga itu Mr. X masih awam teman-teman, karena Mr. X masih muda loh, masih umur 32 tahun. Kalau mungkin ya Mr. X udah umur 60 mungkin akan lebih paham dalam permasalahan rumah tangga kalian ya. Tapi ingat, jangan meminta kayak pegangan apapun. Mungkin kalau membersihkan sihir ya Mr. X itu insya Allah bisa, tapi kalau untuk hal-hal yang di luar nalar ataupun Mr. X, saya ingin dia menyukai saya ingin ini, saya ingin itu. Nah, itu wallahu alam, karena hati itu urusannya sama Allah langsung, bukan sama Mr. X gitu ya teman-teman ya. Oke, saya minta mohon komentar, hadir dari mana saja silahkan isi komentar biar Mr. X lihat ya. Ini terima kasih, kemarin juga tiba-tiba komentar naik langsung 800 sampai 1000 komentar, biasanya hanya beberapa ratus, paling 500 ke bawah. Ini sampai 1000 kemarin. Dan Mr. X sebenarnya ingin tahu ini dari mana saja, meskipun nggak semuanya Mr. X balas, tapi Mr. X itu nyimak teman-teman, menyimak. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi di pokok masalah bintang yang sering jatuh di tanah ini. Ini banyak orang yang
kalau bintang itu jatuhnya di tanah ini sering kali, tidak hanya sesekali saja teman-teman. Kayak kalau bintang pertama jatuh di tanah ini, ada yang nyusul lagi. Nah itu mungkin yang saya rasakan kayak pusaka-pusaka yang di sebelah sana teman-teman ya. Soalnya ini agak gatel, di tempat ini tuh agak gatel. Maksudnya gatel gimana? Ya gatel karena banyak sekali pusaka atau gimana. Saya belum menjamah keseluruhan karena saya juga terbatas teman-teman. Ini teman-teman, kayaknya kita harus segera berjalan, tapi kita salam dulu ya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Saya melihat cahaya teman-teman. Assalamualaikum. Astagfirullah. Siapa kamu? Oh ternyata cahaya itu tadi jatuh ke kamu. Iya. Siapa kamu? Saya adalah Panglima di sini. Panglima. Saya sudah menunggu kamu di sini bertahun-tahun. Maaf, tapi saya dari dulu tuh nggak ada niatan untuk ke tempat ini. Kenapa saya ditunggu? Emang kamu tahu saya memang ada di sini, akan ada di sini? Atau mungkin orang lain yang kamu tunggu, kamu salah? Bukan saya yang ditunggu. Bukan seperti itu, karena saya bisa merasakan bahwa kamu memiliki jiwa yang bersih, yang beda dari lain. Dari dulu sudah banyak sekali manusia-manusia yang datang ke sini. Tapi mereka semua berbeda, tidak seperti apa yang kamu miliki. Jadi, kamu manusia yang saya tunggu, yang saya pilih dari dahulu. Bentar, kamu panglima di tempat ini? Iya. Berarti di tempat ini itu ada kerajaan jin? Di sini tuh ada leluhur yang terdahulu. Memang situ ada seperti itu, dan saya di sini sebagai panglimanya. Oke, maaf, Sendiko Dawu. Salam dulu. Saya tadi belum mengucapkan Waalaikumsalam. Sekarang saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang saya lihat kami itu adalah panglima dari kaum muslimin. Benar sekali. Alhamdulillah. Saya ingin tahu, apa tujuanmu merasuki sahabat saya ini? Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan ke kamu. Sebenarnya beliau sang leluhur yang dari dulu ada di sini ingin bertemu dengan kamu. Dia sudah menunggu manusia-manusia pilihan seperti kamu, dan saat ini hanya kamu yang terpilih. Saya akan menunjukkan arahnya. Kamu harus mengikuti saya. Apakah kamu tidak akan menyesatkan saya? Tentu tidak. Saya adalah Islam, sama seperti kamu. Masya Allah. Kenapa harus manusia? Kenapa tidak kamu saja yang menerima apapun itu? Tidak harus manusia seperti saya yang ditunggu. Iya, harus manusia. Karena memang harus manusia. Dari bangsa kami itu sudah terlalu. Oke. Jadi harus manusia. Jadi harus manusia. Manusia. Masya Allah. Apakah tempat di sini? Tidak terlalu jauh. Baiklah. Saya akan mengikuti arahanmu. Iya. Tapi saya minta jangan sesatkan saya dan jangan sesatkan tubuh yang kamu pinjam itu. Tentu tidak. Saya pun tahu aturan-aturan Islam. Saya pun tahu jalan yang sesat dan jalan yang benar. Baiklah. Tapi ingat, ketika kamu menunjukkan jalan, kamu pun jalan harus hati-hati. Karena tubuh yang kamu pegang, tubuh yang kamu pinjam, itu adalah tubuh manusia, bukan tubuh yang lain. Jadi kalau ada ular ataupun apa, tolong kamu hindari. Jangan asal berjalan. Karena apa? Saya yakin kamu tidak terbiasa dengan berjalan. Kamu itu adalah makhluk yang sukanya terbang. Tentu saja. Saya bisa menyadari itu. Baik, saya akan ikuti kamu. Tapi saya mohon izin
bolehkah saya membawa penerangan ini untuk menerangi jalan saya? Baiklah, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mengikuti kamu dari belakang. Oke teman-teman, kita diizinkan bawa penerangan. Oke. Baik, saya akan ikuti jalan kamu. Ada apa? Apa yang ditunggu-tunggu? Oke. Apakah masih menanjak jauh tinggi ke atas? Dekat di sini. Apakah bintang? Astaga. Oke, saya tunggu di sini. Kita tunggu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini saya mau dibakaman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ini karatmu? Ya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini leluhur di sini. Leluhur di sini. Terdahulu, paling terdahulu. Baik. Boleh saya berbicara langsung dengan beliau? Silakan, kalau kamu bisa, boleh dicoba. Assalamualaikum, wahai engkau yang dikatakan sebagai leluhur. Siapa engkau? Dan ada apa engkau katanya menunggu manusia-manusia pilihan? Bagaimana? Saya nggak bisa menjelaskan dan menerjemahkan ini semua teman-teman. Ini di luar kendali bahasa goib saya ketahui dan saya nggak ngerti nih. Ini bahasa goib apa ini? Tentu saja, biar saya perjelas. Memang bahasa kamu itu baru secuil untuk mengerti bahasa-bahasa goib. Beliau ini adalah Hamam bin Hasim bin Lukas bin Iblis. Astagfirullahaladzim. Ini yang bernama Hamam Iya, betul sekali. bin Hasim bin Lukas bin Iblis. Iya. Saya pernah mendengar tentang cerita beliau. Bukannya beliau itu adalah iblis, kenapa bisa seperti ini? Beliau ini memang iblis, tapi beliau ini satu-satunya iblis yang mengkhianati bangsa iblis sendiri, dan dia memilih untuk masuk Islam dan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saya tidak yakin dengan perkataanmu. Kalau saya hanya tahu Hamam bin Lukas, maksudnya Hasim, Hamam bin Hasim bin Lukas bin Iblis itu, saya hanya tahu dia itu adalah keturunan iblis.
Ya, dia benar Tuan Iblis. Lalu, bukankah kau bukan keturunan iblis? Kau kan panglima, kau keturunan jin. Kenapa bisa bersekutu dengan dia? Ya, saya memang sudah mengikuti dia dari dulu. Oh gitu. Iya, saya mengikuti dia dari leluhur dahulu. Dan saya mengikuti jalannya beliau ini. Masya Allah. Loh, teman-teman, ini kan saya sering mendengar kalau orang yang melihat bintang jatuh itu kesini, itu kan pertama aja slip, ada lagi yang menyusul. Jadi kalian berdua ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, inikah semuanya benar? Benar, apa adanya. Beliau ini ingin memberikan sesuatu kepada manusia yang terpilih. Beruntung kau manusia yang terpilih oleh beliau. Aku adalah manusia yang dipilih oleh beliau. Masya Allah. Tapi ini tidak sesat. Tentu tidak sesat. Karena kita sama-sama Islam di sini. Oke. Kalau misalkan saya dipilih oleh beliau, apa yang ingin beliau sampaikan? Apa yang ingin beliau katakan? Tapi saya tidak mengerti apapun bahasa yang dia berikan sama sekali kepada saya. Baiklah. Beliau ingin memberikan sesuatu untuk kamu manusia. Apa itu? Buat apa? Kegunaannya untuk apa? Apakah musyrik? Apakah sesuai anjuran Islam? Ini tidak sama sekali musyrik. Baiklah. Masya Allah. Apa itu, teman-teman? Ya. Saya takut terjadi sesuatu, teman-teman. Jadi saya harus siap tameng. Bismillah. Allahu Akbar. Apa itu? Tahu apa ini? Saya tidak tahu. Itu Ini adalah segumpal tanah-tanah dari zaman abad-abad terdahulu, dari nabi ke nabi dan rasul. Dia tanah ini unsur kebaikan dari tanah-tanah terdahulu, dari abad-abad yang terkumpul di sini. Beliau ini ingin memberikan kepada kaum manusia. tujuannya untuk apa itu tanah? Tujuannya agar engkau mampu memahami bahasa-bahasa gaib dari zaman leluhur terdahulu sampai zaman sekarang. Karena beliau tahu bahasa gaib yang engkau paham baru secuil, belum seberapa. Oke. Tapi engkau harus memakan tanah ini agar engkau bisa menguasai bahasa-bahasa gaib tersebut. Oke. Itu hanya tanah kan? Iya, Bukan dari sesuatu barang yang najis kan? bukan. Oke. Saya akan mencoba memakannya. Setelah makan ini saya bisa mengerti dari bahasa kegaiban yang dia katakan. Insya Allah, bisa. Tapi Kenapa? ada syarat untuk engkau bisa mengambil gumpal tanah ini. Kau harus membacakan surat Al-Ikhlas dengan tulus. Oke. Hati yang ikhlas. Oke. Itu syaratnya. Silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tunggu. Kenapa?
kamu belum ikhlas. Dari dalam hati kamu membacakan surat itu belum ikhlas. Oke. Kamu harus lebih ikhlaskan lagi. Oke teman-teman, saya yakin karena memang saya agak sedikit ragu tadinya. Dia tahu kalau hati saya ragu. Ternyata dia benar. Hilangkan keraguan, hilangkan pikiran. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wow, ini teman-teman dibungkus kayak gini teman-teman. Ini tanah loh teman-teman. Kok kayak bungkusnya aneh. Ini dari kain putih. Gimana gitu. Ini boleh saya buka? Silakan kamu buka. Baik. Bau kayaknya itu wangi teman-teman. Ini saya coba makan ya teman-teman ya. Entah rasanya bagaimana. Yang jelas saya ingin berbicara dengan beliau dan ingin mengerti apa yang beliau katakan. Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Tanah beneran teman-teman. Tanah. Apakah harus saya makan semua langsung? Sedangkan mulut saya ini kecil. Tidak harus semua, yang penting kamu makan. Ya pun tanah itu sekilas kecil seperti itu, tapi itu adalah sekumpulan tanah dari abad ke abad, dari Nusantara, semua yang ada di sini. Kebaikan seperti kecil tapi besar itu. Oke, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya itu tidak akan pernah menyembahmu, tidak akan pernah bersujud di hadapan, karena keyakinan saya itu hanya satu, ya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang pernah katanya engkau jumpa itu.